Jajaran Komisi C DPRD Jember terjun langsung, meninjau langsung lahan yang menjadi objek perselisihan di kawasan wisata Pemandian Patemon, Kecamatan Tanggul. Dari hasil peninjauan dan sanding data, terungkap bahwa objek wisata milik Pemkab Jember tersebut dinilai berdiri di atas tanah milik warga selama puluhan tahun. Para legislator menyebut tidak ada petunjuk resmi bahwa lahan parkir termasuk sebagai bagian dari aset pemerintah daerah, melainkan hanya bangunan dan kolamnya saja. Maka dari itu, Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo merekomendasikan kepada Pemkab Jember, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, untuk segera mengembalikan hak kepemilikan tanah kepada ahli waris, baik itu berupa ganti rugi maupun ganti untung. Jadi tercatat hanya bangunan ini adalah bangunan yang sudah teranggarkan, bangunan untuk Pancasila ini. Mas selanjutnya seperti apa Mas? Ya, kita akan merekomendasikan ini, apalagi ini ahli waris sudah bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun, kalau memang ini bukan haknya oleh pemerintah kabupaten, ya kita akan memberikan negosiasi lah. Apakah memberikan ganti rugi, ganti untung kepada ahli waris atau seperti apa. Cari win-win solusinya. Cari win-win solusi yang terbaik, karena kasihan juga ini ahli waris ini sudah puluhan tahun meminta haknya. Meminta haknya tapi tidak pernah, selalu dilempar ke sana kemari, ke dinas A, ke dinas B. Sementara Diki Giantara, staf bidang aset BPKAD Jember mengaku pihaknya tidak memiliki sertifikat tanah Pemandian Patemon, melainkan hanya kartu inventaris barang milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tanah di Pemandian Patemon ini tercatat tidak memiliki sertifikat, tidak memiliki alas hak, namun tercatat di KIP A KIP Tanah. Jadi selama ini penguasaan secara fisik oleh Pemkab melalui bukti KIP A tersebut. Kartu inventaris barang. Ya, kartu inventaris barang. Di sisi lain, kuasa hukum warga pemilik tanah, dalam hal ini ahli waris, Renal Sendra menjelaskan bahwa tanah yang seluas 1.760 meter persegi ini merupakan milik kakek kliennya atas nama Ishak serta 1,2 hektar milik Mbah Kacung. Yang jelas secara by data yang kita sajikan sejak adanya pertemuan hearing di DPRD, rapat dengar pendapat, data-data kita lengkap mulai dari hulu ke hilir, dalam artian mulai dari desa, mulai dari petok, desa, BPN, surat keterangan riwayat tanah, semua kita tunjukkan. Pihak ahli waris menunggu itikat baik dari pihak legislatif maupun eksekutif untuk mengembalikan hak kliennya yang telah digunakan selama 42 tahun terakhir. Dari Patemon Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei 2025. Pendaftaran gelombang kedua mulai tanggal 1 Juni hingga 21 Agustus 2025. Sedangkan pendaftaran gelombang 3 dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat program studi S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri. Terdapat program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yuk buruan daftar di kampus prestasi dengan beragam beasiswa.
Setiap orang punya cara sendiri untuk tumbuh. Dan setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Di Politeknik Negeri Jember, belajar bukan hanya soal teori. Ini tentang menyelami pengalaman, menciptakan sesuatu yang nyata, dan menjadikan mimpi sebagai rencana yang bisa diwujudkan. Melalui jalur mandiri tes minat dan kemampuan atau TMK, serta seleksi mandiri Konsorsium Politeknik Negeri atau SMKPN, kamu bisa mulai perjalananmu dari sini. Kami percaya, masa depan cerah tak hanya menunggu. Ia dibangun langkah demi langkah. Poli J, SIP, Smart, Inovatif, Profesional.